Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli, NIM 5302421006. Di sini saya akan membahas tentang pemanfaatan e-commerce selama masa pandemi. Pembahasan kali ini bertujuan untuk memenuhi penugasan terstruktur UTS mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Oke, langsung saja akan masuk ke pembahasan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya ingin menginformasikan bahwa pembahasan ini didasarkan pada angket atau survei yang telah dilakukan sebelumnya yang diikuti oleh 18 responden dengan rentang usia antara 17 hingga 19 tahun dan juga berdasarkan literatur ilmiah dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, akan saya lanjutkan. Oke, di sini sebelumnya akan saya bahas tentang tren peningkatan penggunaan e-commerce selama masa pandemi. Selama pandemi, e-commerce menjadi suatu sarana yang sangat membantu dalam melakukan berbagai transaksi elektronik, terutama belanja barang, pembayaran tagihan, dan lain sebagainya. Penggunaan e-commerce menjadi semakin masif, terutama pada saat pandemi seperti sekarang ini. Dikutip dari bisnistempo.co, Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, Bima Laga mengatakan, imbauan pembatasan aktivitas tatap muka sangat mempengaruhi peningkatan transaksi belanja online. Meski daya beli menurun akibat pandemi COVID-19, Bima mengatakan transaksi barang-barang pokok bahkan produk terkait hobi ternyata justru semakin meningkat. IDEA mencatat kenaikan penjualan pada platform e-commerce sebesar 25% selama pandemi. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa di sini terjadi peningkatan penggunaan e-commerce pada saat pandemi seperti sekarang ini. Padahal pada saat pandemi dikhawatirkan akan terjadi penurunan, namun tidak demikian. Di sini mungkin saja karena beberapa hal seperti himbauan adanya tetap di rumah saja sehingga menimbulkan orang-orang yang ingin berbelanja akhirnya beralih menggunakan e-commerce untuk memenuhi barang-barang kebutuhan sehari-hari. Oke, di sini saya akan lanjut ke angket yang telah diisi oleh responden sebelumnya. Nah, di sini pertanyaan yang pertama adalah tentang apakah Anda memiliki aplikasi belanja online. Nah, di sini berdasarkan survei yang telah dilakukan, 77,8% atau 14 orang dari total 18 responden memiliki atau merupakan pengguna aplikasi belanja online. Di sini dapat diketahui bahwa sebagian besar dari responden merupakan pengguna atau menggunakan aplikasi belanja online, baik untuk kebutuhan transaksi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan, apakah Anda pernah menggunakan aplikasi belanja online atau e-commerce terutama selama pandemi? Nah, di sini pada grafik 1 menyatakan survei bahwa 83,3% atau 15 orang dari total 18 responden menyatakan pernah menggunakan aplikasi e-commerce. Namun pernah dalam hal ini tidak berarti sering menggunakan, karena mungkin tidak semua orang setiap harinya membutuhkan barang yang harus dibeli dari e-commerce. Jadi di sini pada grafik kedua seberapa sering 50% atau setengah dari responden yaitu 9 orang menyatakan jarang menggunakannya. Intensitas penggunaan e-commerce ini cukup jarang bagi 9 orang responden. Namun sisanya menyatakan
sering, dan tidak pernah. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan yang ditujukan kepada responden. Jenis layanan apakah yang sering digunakan? Nah, di sini 88,9% atau 16 orang dari total 18 responden menyatakan bahwa mereka menggunakan aplikasi e-commerce untuk belanja barang. Nah, belanja barang di sini pada grafik 2 diperlihatkan bahwa 61,1% barang yang dibeli adalah barang fashion. Nah, ini menjadi sesuatu yang agak menarik karena pada saat pandemi seperti ini justru sebagian besar dari responden masih melakukan pembelian barang fashion. Ini berarti daya beli barang fashion selama masa pandemi ini tidak berkurang drastis, justru masih cukup banyak. Dari 18 responden, di sini 11 orang responden masih sering membeli barang-barang fashion meskipun di tengah pandemi seperti saat ini. Oke, selanjutnya di sini ada tentang mengapa e-commerce sering dimanfaatkan selama masa pandemi. Nah, di sini ada 3 pernyataan dari 3 responden. Yang pertama, karena kemudahannya dalam berbelanja dan terdapat fitur gratis ongkir yang cukup membantu mengurangi jumlah uang yang harus dibayarkan untuk membayar jasa kirim. Selain itu, e-commerce juga sering mengadakan diskon besar-besaran di tanggal-tanggal tertentu. Selain itu juga tidak perlu keluar rumah dan cukup menggunakan handphone dan efisien waktu juga. Yang kedua, karena keadaan sekarang yang sangat genting dengan adanya COVID-19, e-commerce menjadi sebagai alternatif untuk kita membeli barang dengan mudah tanpa bepergian ke penjualnya. Yang ketiga, karena lebih praktis tanpa harus keluar rumah agar dapat memperlambat penyebaran COVID-19. Dari 3 pernyataan yang telah ditampilkan, di sini dapat dimengerti bahwa sebagian besar responden lebih memilih e-commerce, terutama pada saat pandemi seperti saat ini, karena e-commerce menawarkan berbagai diskon, berbagai fitur gratis ongkir, dan lain sebagainya, sehingga lebih membantu seperti itu agar barang yang dibeli lebih murah, sehingga dapat juga menghemat pengeluaran pada saat keadaan perekonomian yang cukup sulit pada saat pandemi seperti ini. Nah, selain itu juga responden menyatakan bahwa keadaan COVID-19 yang menganjurkan kita untuk mengurangi aktivitas bersama banyak orang, di sini menyatakan bahwa e-commerce menjadi sebagai alternatif untuk kita membeli barang dengan mudah tanpa bepergian. Nah, sehingga pada akhirnya dengan adanya penggunaan e-commerce juga dapat mendukung untuk perlambatan penyebaran COVID-19. Oke, akan saya lanjutkan tentang protokol kesehatan yang menjadi perhatian penting. Apakah e-commerce mendukung pelaksanaan protokol kesehatan? Dari 18 responden, 14 diantaranya menyatakan iya atau setuju dengan pernyataan tersebut bahwa protokol kesehatan menjadi perhatian. E-commerce sangat mendukung pelaksanaan protokol kesehatan. Hal ini karena dengan adanya e-commerce kita dapat mengurangi aktivitas di luar. Seperti biasanya kita membeli barang harus ke supermarket atau ke tempat-tempat toko-toko. Dengan adanya e-commerce
dapat mendukung adanya protokol kesehatan sehingga kita dari rumah saja pun bisa melakukan pembelian barang dan memenuhi kebutuhan atau keperluan sehari-hari kita yang dapat dibeli melalui e-commerce. Nah, selanjutnya di sini ada pernyataan e-commerce menjadi sarana yang membantu selama pandemi. 100% dari responden, seluruh responden setuju akan hal tersebut. Karena seperti yang telah dibahas sebelumnya tadi, e-commerce mendukung berbagai hal saat pandemi seperti saat ini. Seperti adanya barang-barang yang lebih murah sehingga dapat lebih berhemat pada saat perekonomian sulit seperti saat ini, juga dapat mendukung protokol kesehatan dengan kita tetap di rumah saja dan kita dapat melakukan pembelian barang tanpa harus berinteraksi secara langsung dengan orang lain di luaran. Oke, akan saya lanjutkan tentang mengapa e-commerce menjadi sarana yang dianggap sangat membantu di tengah pandemi. Nah, di sini ada 3 tanggapan dari responden. Yang pertama, karena tidak perlu keluar rumah untuk membeli sesuatu atau membayar seperti tagihan. Banyak fitur-fitur yang sangat menunjang kemudahan dalam melakukan pembayaran seperti tagihan BPJS dan lainnya. Yang kedua, karena membantu kita untuk mengikuti arahan dari pemerintah untuk tetap di rumah saja. Yang ketiga, seseorang tidak harus kontak langsung ketika melakukan transaksi jual beli. Nah, ini seperti yang telah dibahas sebelumnya, e-commerce menjadi sangat membantu di tengah pandemi seperti saat ini karena fitur-fitur yang dimiliki oleh e-commerce memudahkan kita dengan satu aplikasi saja bahkan bisa melakukan berbagai hal seperti melakukan pembayaran, pembelian barang dan lain sebagainya. Juga dengan adanya hal tersebut, kita pastinya akan dapat mengikuti anjuran dari pemerintah untuk di rumah saja karena dari rumah saja pun kita sudah bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya harus dilakukan di luar rumah, yakni seperti membeli barang jika sebelumnya kita harus ke toko dan lain sebagainya. Saat ini e-commerce mendukung dan membantu adanya arahan di rumah saja dengan kita melakukan transaksi dari HP di rumah. Nah, yang ketiga ini juga cukup menarik karena seseorang tidak harus kontak langsung ketika melakukan transaksi jual beli. Nah, pada e-commerce kita cukup melakukan transaksi dari handphone yang kita miliki. Kemudian misalkan kita membeli barang dari penjual akan langsung mendapatkan data atau respon yang kita sampaikan barang apa yang akan kita beli. Nah, di situ langsung dikirimkan sehingga tidak terjadi transaksi atau kontak langsung antara penjual dan pembeli. Hal ini tentu akan sangat membantu di tengah pandemi seperti membantu pelaksanaan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ingin membahas tentang sesuatu yang cukup menarik, yakni e-commerce membuat terlena berbelanja di tengah situasi sulit. Apakah hal itu benar? Nah, e-commerce menawarkan harga barang yang lebih menarik dan dianggap lebih murah jika dibandingkan dengan harga barang yang dijual melalui toko offline pada umumnya. Hal ini karena e-commerce tidak memiliki faktor-faktor resiko seperti toko offline. Faktor tersebut misalkan sewa tempat dan lain sebagainya. Pada e-commerce tidak terjadi hal tersebut sehingga harga barang dapat ditekan. Harga yang lebih murah cenderung akan meningkatkan daya beli. Namun hal ini tidak selamanya berdampak positif, terlebih di tengah situasi sulit. Hal ini justru akan menimbulkan pemborosan dan akan semakin mempersulit perekonomian. Nah,
Mungkin dengan adanya harga barang yang lebih murah, di satu sisi akan membantu meringankan perekonomian karena adanya harga yang lebih murah sehingga lebih hemat. Namun di lain sisi, jika harga yang terlalu murah akan menimbulkan nafsu untuk membeli barang tersebut lebih tinggi, sehingga akan terjadi pemborosan jika barang yang murah tersebut dibeli secara berulang kali. Nah, ini justru akan membuat kita terlena dan akan menjebak kita sehingga lebih bahkan akan menambah sulit keadaan kita pada saat pandemi seperti saat ini. Sudah pandemi sulit, malah ditambah lagi dengan keuangan yang sulit karena adanya pemborosan belanja. Nah, di sini ada beberapa saran yang disampaikan oleh responden. 3 diantaranya di sini saya tampilkan agar tetap e-commerce tetap membantu dan tidak menjadi bumerang. Dalam hal ini adalah tidak menjadikan pemborosan dan lain sebagainya. Yang pertama, saran yang disampaikan adalah di sini saat berbelanja pilih kebutuhan yang penting terlebih dahulu, kemudian baru kebutuhan pelengkap. Pastikan juga sesuai dengan pemasukan, jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pemasukan, jangan mudah tergiur diskon. Nah, biasanya yang menjadi bumerang adalah pada saat ada diskon, karena diskon ini membuat barang lebih murah sehingga seseorang akan cenderung akan tergiur untuk membeli barang tersebut dan menjadikan pemborosan sehingga akan menjadi bumerang tersendiri bagi si pembeli. Nah, yang kedua, saran yang kedua adalah di sini membeli dengan pemasukan atau pendapatan. Jangan lebih besar pasak daripada tiang, seperti yang telah disampaikan sebelumnya tadi. Bukan untuk bergaya, tetapi untuk bertahan hidup. Maka kebutuhan primer dinomorsatukan. Nah, di sini ada salah satu yang menarik, bukan untuk bergaya, tetapi untuk bertahan hidup. Ya, karena pada saat pandemi seperti saat ini, ekonomi menjadi sulit, sehingga yang paling penting adalah kita harus bertahan terlebih dahulu. Jangan sampai gaya atau lifestyle kita mengalahi kebutuhan kita untuk bertahan. Nah, harus kebutuhan primer harus dinomorsatukan agar tidak menjadi di sini seperti yang disebutkan lebih besar pasak daripada tiang. Nah, yang ketiga juga di sini ada saran bahwa belilah sesuatu yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Nah, di sini menjadi sangat menarik karena terkadang dengan adanya barang-barang dengan harga yang menarik, seseorang cenderung akan tergiur dan ingin memiliki nafsu untuk membeli barang tersebut. Nah, di sini hendaklah kita bijak, belilah sesuatu yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Karena jika menuruti keinginan saja, pastinya kita akan terus ingin. Keinginan itu pasti tidak akan hilang atau sulit akan hilang. Sehingga kita harus prioritaskan kebutuhan kita terlebih dahulu, bukan keinginan kita. Oke, mungkin cukup sekian tentang pembahasan pemanfaatan e-commerce selama pandemi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Fadli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.